Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan kembali materi pemrograman 2 dalam menggunakan bahasa pemrograman Java. Kita masuk pada bagian perulangan, yaitu atau looping. Sebelumnya kita bahas terkait dengan while, do while. Sekarang kita masuk ke perulangan for. Perulangan for adalah perulangan yang masuk ke dalam kategori counted loop, di mana batas atas dan batas bawahnya atau indikasi jumlah perulangannya itu sudah lebih bisa kita lihat dari sebelumnya gitu ya. Jadi dia masuk ke dalam kategori counted loop. Sebenarnya for itu konsepnya tidak jauh beda dengan yang namanya while ya. Jadi di sini ada initialization seperti biasa ya, setiap perulangan pasti ada initialization. Kemudian condition checking sama kayak while do ya. While do itu dia apa namanya? Dia ngecek duluan kalau true melakukan statement, lalu habis itu, nah harusnya panahnya ke sini ya, increment decrement. Nah, di sini kalau menggunakan for, increment decrement dikasih tahu secara jelas. Kita menggunakan increment decrement. Tapi kalau misalnya while atau while do atau do, while atau do while, itu kita bisa tidak menggunakan increment decrement gitu. Kita bisa aja menggunakan boolean tipe datanya, menggunakan boolean pasti ya karena dia dalam tanda kutip adalah kondisi. Nah, kalau di sini dia cuma ngecek batasannya. Jadi ada kondisinya yang dicek itu adalah integer, maka biasanya ada increment sama decrementnya. Jadi lebih spesifik, makanya kita lebih bermain di angka atau bermain di batasan. Initnya berapa, sampai berapa, lalu di decrementnya berapa. Gitu. Kalau misalnya do atau while kan kita bisa dengan kondisi boolean lah, satu variabel boolean gitu. Variabel boolean selama nilainya true, variabel itu kan kita bisa berulang gitu. Nah, jadi kalau di mana? Kalau di for itu dia lebih kepada perulangan yang bisa dihitung, jadi dia menggunakan batasan angka gitu. Nah, lanjut struktur program. Nah, ini tadi ya. For initialization expression, nilai awalnya, test expression selama kondisi nilai ini nih, nilai initnya seperti apa itu udah di sini. Terus update expression. Update expression ini di sini adalah untuk bertugas increment atau decrement tadi. Nah, di sini body of statement. Nah, bedanya kalau do atau while do, kita wajib membuat itu atau mengupdate mengupdate-nya di sini ya, di dalam badan perulangannya. Tapi kalau menggunakan for, kita nggak perlu lagi ngupdate di dalam sini, karena fungsinya ada di sini nih. Ada update-annya di sebelah sini. Gitu. Jadi kalau sebelumnya misalnya kita angka plus-plus di dalam sini, atau angka plus 5 atau angka plus 2 itu. Kalau di sini, ini ada update expression-nya ditaruh di dalam parameter ketiga. Jadi yang pertama fungsinya buat initialization, kedua buat test expression, buat ngecek kondisi, tadi ya, condition checking di sini. Yang ketiga adalah update. Nah, ini update-nya ada di dalam sini. Gitu. Nah, bagaimana penjelasan tiap struktur sintaknya? Di sini ada initialization seperti biasa tadi nomor satu. Lalu dia akan ngecek ke kondisinya. Kalau kondisinya true, dia akan ngerjakan ya 3A. Kalau true, dia akan ngerjakan for-nya dari sini sampai sini. Setelah itu, selesai nih mengerjakan sesuatu, balik ke sini, dia akan update. Setelah dia update angkanya, dia masuk lagi ke kondisinya ngecek. Kalau salah dia berhenti. Gitu. Nah, jadi hampir sama dengan while konsepnya. Per kondisinya dia dia cek duluan ya. Tapi di sini lebih kepada menggunakan batasannya init awal, kondisinya, terus update-annya dia lebih jelas gitu. Oke, biar lebih mudah lagi pemahamannya. Jadi ingat ya, step satu initnya, step 2 dia ngecek, step 3A kalau true dia ngerjain perulangan, habis mengerjakan perulangan dia update nilai ininya, terus masuk lagi ke condition, kalau benar lakukan hal yang sama terus sampai kondisinya jadi false atau salah. Seperti itu. Next, kita akan masuk ke contoh programnya. Biar gampang ya, langsung. Oke.
Oke, jadi gimana? Jadi perulangan for itu adalah for, ada initnya, terus ada test expressionnya, ada update-nya. Dibatasi dengan titik koma, lalu ada perulangannya ya. Statement perulangan. Oke. Nah, initnya biasanya dia akan menggunakan variabel terpisah ya. Maksudnya dia initnya langsung di sini nih. Jadi integer. Jadi saya bandingkan dengan yang ini aja ya. Oke. Initnya dia di luar. Nah, sekarang kalau ini di dalam fornya integer angka dimulai dari satu. Apa yang dites selama angkanya kurang dari sama dengan 5, kita akan update angkanya angka plus plus. Lalu di sini system.out.println angka. Nah, oke. Kita jalankan dulu programnya. Oke ya. Nah, jadi di sini kita lihat dia jadi lebih mudah ya. Lebih mudah dan lebih singkat penulisannya. Gitu. Jadi kita tahu nih, cetak angka dari 1 sampai 5 itu udah pasti. Nah, jadi kira-kira kapan menggunakan while sama for kira-kira gini. Kalau ada tugas misalnya, cetaklah angka gitu ya, cetaklah sebuah angka atau deretan bilangan yang kurang dari 10 misalnya ya. Nah, kalau di sini kita masih bisa masih bisa didebat nih. Artinya bisa pakai for, bisa pakai while, dua-duanya sama gitu. Tapi misalnya gini, misalnya kalian diminta untuk buatlah program untuk menginput sejumlah nilai atau sejumlah angka terus-menerus sampai angka yang diinput adalah nol gitu. Nah, jadi kita disuruh bikin program nih, suruh input angka, terus begitu input angka, enter terus sampai dia nilai yang diinput adalah nol. Nah, kapan kita nginput nol? Di angka keberapa kita nginput nol? Kan kita nggak tahu kan. Maka kondisinya nggak bisa pakai for. Tapi buatlah sebuah program untuk menginput 10 buah angka. Nah, kalau dibilang, oh di 10 nih, berarti perulangannya 10 kali gitu ya. Nah, berarti kita bisa pakai for. Tapi kalau pakai while, dengan yang tadi kondisinya, selama angkanya gitu ya, bukan nol gitu. Ang ini nggak, kan updateannya kan dia lakukannya di sini ya, jadi dia nggak bisa pakai for gitu. Jadi tolong diperhatikan kembali eh, di apa arah daripada si programnya ya gitu, arah daripada si programnya seperti apa. Nah, jadi kayak gini ya. Nah, coba, nah for itu biasanya kan ada dua ya. Nih saya bikin satu lagi. Tadi ada increment, ada juga yang decrement. Misalnya angka dimulai dari 5 selama angkanya lebih dari 1. Oke, ini gitu. Coba kita cek programnya. Nah, 5432. Yang di atas itu punyanya ini ya. Jadi kita batasi ya. Sistem, oh gini aja biar gampang. Oke, kita lihat perbedaannya. Nah, ini outputnya. Ini kayak gini ya. Nah, kenapa di sini cuma sampai 2 gitu? Di sini yang di atas angka plus plus ya dimulai dari 1. Jadi kalau kita lihat dari bahasan ini nih, bahasan yang di sini, init, cek kondisi, lakukan perulangan, update. Nah, kita coba lakukan hal yang sama di sini di source code kita. Eh, angka 1, angka kurang dari 5 true. Dia bilang tadi apa? Kalau true, kerjakan sistem out print-nya, dia tulis angka 1. Setelah itu dia update angkanya jadi 1 tambah 1 jadi 2. Dia lakukan angka plus 2, angka kurang dari 5, 2 kurang dari 5 true. Kerjakan output 2-nya, gitu kan.
lalu berikutnya update angkanya, angka plus satu jadi 2, jadi 3, 3 kurang dari sama dengan 5 true, tulis lagi pekerjaannya jadi dia cetak angka 3, update angkanya plus plus, 3 tambah satu jadi 4, 4 kurang dari 5 itu masih true, tulis angka 4-nya, tulis angka 4-nya, update lagi angkanya, angka plus satu jadi 5, 5 kurang dari sama dengan 5 true, dia tulis angkanya 5, tambah satu jadi 6, setelah update 6, dia cek 6 kurang dari sama dengan 5 false, berarti perulangannya berhenti sampai 5. Nah, ini kenapa nggak sampai 1? Nah, ini tandanya lebih dari ya, coba. Angka sama dengan 5, angka lebih dari 1, dia cek kan, true, kalau true jalankan programnya, berarti di output 5, sampai sini masih benar. Lalu berikutnya di update angkanya, angka negatif-negatif berarti dikurang 1 decrement, jadi angka 4, 4 lebih dari 5, dan seterusnya di angka 2. Oke, begitu dia cetak angka 2, dia update angkanya kan, 2 dikurang 1, nilainya jadi angka 1, 1 lebih dari 1, false, berarti berhenti. Karena kita pakainya lebih dari, kecuali kita pakainya ada sama dengan. Jadi kalau sama dengan, mungkin kalau kita jalankan, nah, kayak gini. Gitu ya. Nah, jadi itu eh, cara apa penjelasan di for. Oke, lanjut. Sekarang adalah kapan, tadi ada ya, kapan penggunaannya. Sekarang coba kita masuk ke pembuatan misalnya ini ya, materi 12 game lah, saya bilang ya. Coba kita masuk dulu studi kasus. Kita bilang studi kasus. Jadi kita diminta untuk membuat sebuah program di mana kita bisa input sejumlah input, misalnya gini ya, saya pengen output programnya gini ya, input jumlah soal gitu, misalnya saya bilang 5. Oke, nanti keluar tuh soal nomor 1, 50 tambah 40 sama dengan, nanti kita isi gitu ya, titik-titik. Nomor 2 begitu seterusnya sampai 5 kali, 3 4 5 gitu ya. Nanti angkanya kita ini dulu ya, 4 5, misalnya 3. Nah, inilah ya. Nanti setelah itu jawaban benarnya berapa, jawaban salahnya berapa. Gitu. Terus misalnya kita mau pakai nilai. Nilai Anda adalah gitu ya. Nah, sekarang kita lihat. Kalau membuat soal seperti ini, jadi kalau misalnya ini nanti 10 gitu, berarti kan nanti outputnya ada 10 juga kan. 10 pertanyaan gitu. Dan 10 pertanyaan itu akan ditanyakan satu-satu. Nah, sekarang kita akan lihat kronologisnya. Dari sini, kita bisa tahu nih variabelnya ya. Ini variabel jumlah soal. Kita punya variabel jumlah soal. Ini kita punya variabel jumlah benar. Ini kita punya variabel jumlah salah. Oke, ini kita punya variabel nilai. Oke, dari sini kita ambil apa lagi? Karena kita tahu jumlah perulangannya, berarti kita pakainya adalah perulangannya for. Lain. Ini menggunakan perulangan for. Karena jumlah perulangannya sama 5. Jumlahnya tahu. Oke, dari sini sampai sini dulu nih kita. Kalau kita ininya belum kita bahas ya. Kita tahu dulu jumlah perulangannya. Baik. Kalau kayak gitu kita masuk ke sini kan. Ke mana tadi? Oke, ini. Oke, oke. Buat dulu objek scanner ya.
Baik. Tadi kita punya apa aja? Yang pertama, variabel-variabel yang kita butuhkan ya. Jumlah soal, berarti kita punya integer, jumlah soal, integer, jumlah benar, integer, jumlah salah, integer nilai. Oke, gini dulu. Oke. Terus tadi ya pertanyaannya kita pengen input jumlah soal. Berarti kita tulis system.out.println input jumlah soal. Gitu. Oke. Kita pakai print ya biar dia ada di sebelah. Jumlah soal sama dengan scan titik next in. Oke, kita udah tahu nih. Lalu kita akan mengenerate pertanyaan. Berarti kan for integer i dimulai dari 1, i kurang dari, ini soal kali ya, biar gampang. Soal kurang dari sama dengan jumlah soal, soal plus plus. Oke, nah terus sekarang dia bilang system.out.println soal plus gini dulu deh ya. Oke, kita lihat dulu program kita sejauh ini ya. Buat main string, input jumlah soal 5. Oke, udah muncul nih. 1, 2, 3, 4, 5 sesuai dengan yang pengen kita mau. Oke, lanjut. Terus berikutnya sekarang adalah eh, ini. Kita soalnya bikinnya manual dulu aja. 50 tambah 50 sama dengan gitu ya. Ini berarti kita kesiniin. Terus jawaban. Gitu kan ya, jawaban. Integer jawaban sama dengan scan titik next in. Benar ya. Sekarang kita lihat jawaban yang benar berapa sih? 100 kan ya. Jika jawaban yang diinput oleh orang yang menggunakan 100, maka kita tahu jumlah benarnya gitu ya, kita tambah 1. Nah, jumlah benar kan tadinya kita bilang aja 0. Jumlah salah juga kita bilang aja 0. Nah, kalau bukan else gitu ya, else-nya jumlah salah yang kita tambahin gitu. Oke. Nah, ini kan dulu perulangan ya. Jadi secara logika dia akan nanya 50 tambah 50 berapa? Saya jawab misalnya 20. 20 sama dengan 100. Salah tuh, berarti jumlah salahnya kita update. Sekarang kita lihat. Kita cetak nih system.out.println gitu ya. Misalnya jumlah jawaban benar sama dengan jumlah benar. Gitu. Lalu berikutnya jumlah jawaban salah, jumlah salah. Ini dulu. Oke. Terus kita coba jalankan programnya. Kembali ya. Sekarang beda nih, 5. Dah, 1 tambah 1 berapa? 50 tambah 50 berapa? Kita jawab dulu 30 misalnya. Ini 100. Ini kita jawab lagi benar. Ini kita jawab salah. Ini kita jawab lagi yang salah. Oke, lihat. Jumlah benarnya 2. Benar ya? Jumlah salahnya 3. Gitu. Nah, jadi kenapa? Loh, kita lihat lagi output programnya. Ya. Nah, jadi, sorry. Kita lihat nih. Sistem outprintln soal yang keberapa? 50 tambah 50. 50 tambah 50 sama dengan 30 gitu kan ya. Berarti dia jawaban yang pertama salah nih. Integer jawaban pertama 30. 30 sama dengan 100 salah. Berarti dia else. Jumlah salahnya tambah 1. 0 tambah 1 jadi 1. 50 tambah 50 terus dia kan ngulang lagi kan. Karena soalnya tadi baru angka 1. Baru soal yang pertama. Sekarang soal yang kedua. Soal yang kedua apa? Soal yang kedua adalah 50 tambah 50. Sekarang kita masih hardcore. Sama dengan berapa? Sama dengan 100. Berarti jawaban sama dengan 100 true. Berarti jumlah benar yang oke. Nah, sekarang kita lihat. Kita mau kasih nilai. Sistem. Jadi kalau mau dibikin nilai, nilai sama dengan jumlah benar
dibagi jumlah soal dikali 100 gitu kali ya. Di double aja deh, double. Oke, ini biar jadi double juga, biar nanti ada koma-koma ya. Kita casting aja kayak gini. Oke, sekali lagi. Hmm. Oh, kita belum output ya. Sebentar, tinggalan. Nilai Anda adalah nilai gitu ya. Misalnya 3 aja deh. 100, 100, 80, 90. Nah, nilainya 66. Benarnya 2, salahnya 1, nilainya 66. Oke, gitu. Sekarang ini sudah sesuai nih. Cuman kenapa outputnya masih yang 50 terus-terusan ya? Karena kita tulis ini ya. Sekarang kita mau dia di generate random. Oh ya sudah, berarti kalau kayak gitu ya. Kalau misalnya apa namanya? Kalau kita generate random, apa yang mau kita lakukan? Tulis saja integer gitu ya. A sama dengan ada math titik random gitu dikali 100. Nah, ini ininya ya. Jadi math titik random itu berfungsi untuk mengembalikan nilai random dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Jadi gini kira-kira di mana ya? Ini saya komentarin dulu deh biar gampang. Math titik random oh ya udah di sini deh. System.out.println ya. Math titik random. Nah, coba kita lihat outputnya ya. Math titik random itu hasilnya apa? Nah, nih, dia akan mengembalikan nilai gitu ya. Dia akan mengembalikan nilai ini apa namanya? Dia akan mengembalikan nilai dari random dari angka 0 sampai 1. Jadi dari 0,1 sampai 0,9 dia random. Nah, karena saya pengen dia itu angkanya puluhan, berarti saya kali 100. Jadi kalau 0,250 0,258 kali 100 berarti kan 25,8. Saya ganti ke integernya aja, berarti yang diambil adalah 25-nya aja. Gitu. Hal yang sama saya lakukan untuk angka B. Itu. Terus berikutnya adalah ini plus A. Terus berikutnya lagi plus B. Terus berikutnya lagi kayak gini. Kayak jawabannya berarti bukan 100 ya. Jawabannya berarti sekarang A tambah B. Gitu. Oke. Ini kurang tanda plus. Nah, jadi tolong diperhatikan penggunaan tanda plusnya ini ya. Tuh. Terus apa namanya? Kita jalankan programnya. Sekarang kita lihat yang di atas. Nah, sekarang udah generate tuh 85 tambah 48 misalnya 3133 gitu ya. Ini berarti 2535, ini berarti 60 gitu. Ini berarti 85 140. Ini berarti 13 91 113. Asal aja ya, 45999 gitu. Enter. Nah, temu nih jawabannya. Jadi kalau kita jalankan lagi programnya, ini ya. Ini saya sambil hilangkan dulu si matematik randomnya. Void main string 5 lagi gitu. Ini berarti 43, terus ini berarti 124, ini berarti 74, 11, 121 gitu ya. Ini 853, 93, terus ini 7161. Nah, kayak gitu. Jadi udah tuh. Jadi teman-teman tahu nih kalau jumlah soalnya ditentukan terus perulangan pakai apa? Pakai for. Jadi jangan jangan nanti berasa bahwa oh kita belajarnya deret angka mulu nih 1 sampai 5, 1 sampai 20 gitu. Nah, ini bisa dibikin kayak gini. Nah, dari program ini teman-teman bisa
tingkatin lagi. Oh, bisa aja nanti jumlah soal berapa 5 gitu. Nanti pilih level 1, 2 atau 3 gitu. Kalau level 1 pertanyaannya simple gitu. Nah, pertanyaannya cuman yang begini nih. Ini level 1 misalnya ya. Yang cuman 6 tambah 5, 4 tambah 7, 7 tambah 8 gitu kan ya. Terus 8 tambah 9, 9 tambah 13 gitu. Nah, ini level 1 gitu. Nanti bisa dipilih, oh kalau level 2 ini gantinya kaliannya kali 100. Kalau level 3 kaliannya kali 1000 gitu. Jadi 3 digit ya. Jadi outputnya jadi kayak gini nih. 2 aja deh gitu. Nah, jadi 3 digit nih. 255 tambah 12 itu berarti 267 gitu ya. Nah, kayak gini nih. 396 tambah 599. Sekian kali ya. 96, 13, 98, 9, 39, 99, 98, 3, 985. Oh, salah. Ya gitu ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, jadi tinggal teman-teman ini aja kembangin sendiri gitu. Atau nanti bisa aja ini kan ketahuan ya random. Kalau pakai while gimana? Kalau pakai do while gitu bisa aja game tebak-tebakan angka. Jadi teman-teman apa generate angka terus tebak angka yang muncul itu berapa gitu. Nah, jadi ini bisa dilakukan di mana di pemrograman buat sekedar memper apa mempertinggi pengetahuan teman-teman terhadap bahasa pemrograman lalu terhadap perulangannya. Oke, itu aja terkait dengan for. Jadi for adalah perulangan yang jumlahnya pasti dan dia biasanya dengan hitungan yang pasti. Berapa mau jumlah perulangannya 8 ya berarti dimulai dari satu kurang dari sama dengan 8 tambahin satu. Nah, itu perulangannya counted loop. Itu aja teman-teman ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.